Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Calvin Christian dengan NIM 1808561080 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Udayana. Di sini kali ini kita akan membahas klasifikasi kejahatan komputer. Nah, baru-baru ini jumlah kejahatan komputer terutama yang berhubungan dengan sistem informasi akan terus meningkat dikarenakan ada beberapa hal, antara lain yang pertama aplikasi bisnis yang menggunakan atau berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer yang semakin meningkat. Sebagai contoh, saat ini mulai bermunculan aplikasi bisnis seperti online banking, electronic commerce atau e-commerce, electronic data, interchange, EDI atau EDI, dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan aplikasi e-commerce akan menjadi salah satu aplikasi pemacu di Indonesia melalui Telematika Indonesia dan Nusantara dan di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada desentralisasi dan distribute server yang menyebabkan lebih banyak sistem yang harus ditangani. Hal ini membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal yang juga kemungkinan harus disebar di seluruh lokasi. Padahal mencari operator dan administrator yang handal ada ya sangat sulit gitu. Lalu yang ketiga ada transisi dari single vendor ke multi vendor sehingga lebih banyak sistem atau perangkat yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit ditangani. Untuk memahami satu jenis perangkat dari satu vendor saja sudah susah, apalagi harus menangani berbagai jenis perangkat, apalagi yang biasanya kan udah terbiasa di Windows misalkan harus menggunakan Mac, atau yang terbiasa di Linux harus menggunakan Mac gitu, seperti itu. Lalu ada keempat, ada meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba bermain atau membongkar sistem yang digunakannya. Kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Lalu yang kelima, ada semakin kompleksnya sistem yang digunakan, seperti semakin besar program atau source code-nya yang digunakan sehingga semakin besar probabilitas terjadinya lubang keamanan yang disebabkan oleh kesalahan pemrograman. Semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer yang global seperti internet. Hal ini membuka akses dari seluruh dunia. Potensi sistem informasi yang dapat dijebol juga jadinya semakin besar. Lalu apa sih kejahatan komputer itu? Kejahatan komputer itu dapat digolongkan kepada yang sangat berbahaya sampai ke yang hanya mengesahkan atau annoying. Menurut David Ickoff, berdasarkan lubang keamanan dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu pertama, keamanan yang bersifat fisik atau physical security, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Beberapa bekas penjahat komputer atau crackers mengatakan bahwa mereka sering pergi ke tempat sampah untuk mencari berkas-berkas yang kemungkinan memiliki informasi tentang keamanan. Misalnya, pernah diketemukan coretan password atau manual yang dibuang tanpa dihancurkan. Wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Lalu ada denial of service, yaitu akibat yang ditimbulkan sehingga service tidak dapat diterima oleh pemakai, juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Denial of service dapat dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja, karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Beberapa waktu yang lalu ada lubang keamanan dari implementasi protokol TCP/IP yang dikenal dengan istilah Synflood Attack, di mana sistem atau hostnya yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem atau hang. Lalu yang kedua ada keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel, termasuk identifikasi dan profil resiko dari orang yang mempunyai akses. Contohnya di sini ada pekerja. Seringkali kelemahan keamanan sistem informasi bergantung kepada manusia yang yang menjadi pemakai atau pengelolanya. Ada sebuah teknik yang dikenal dengan istilah social engineering yang sering digunakan untuk
oleh kriminal-kriminal ini untuk berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Misalnya kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa passwordnya dan minta agar diganti dengan kata lain. Nah, ketika sudah diganti dengan kata lain, ini orang yang kriminal yang berpura-pura ini mendapat password dari email tersebut, sehingga si kriminal ini dapat mengakses misalkan contohnya Gmail seseorang yang bukan miliknya gitu kan, apalagi pemiliknya tidak memasang uh, kayak security code-nya gitu lagi. Contohnya kayak ada to authentic dari Google dan lain-lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication. Yang termasuk di dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengelola data. Seseorang kriminal dapat memasang virus atau Trojan horse sehingga dapat mengumpulkan informasi seperti password yang semestinya tidak berhak diakses. Nah, contohnya semisalnya itu kayak seorang cracker ini dia masukin virus lewat dari foto. Jadi fotonya ada back endnya. Dia kirim ke email email orang yang dia tuju, lalu email orang yang dia tuju dia buka gambarnya, terus dia unduh, dia download. Berarti kan dia sudah ada di itu, di dalam file direktorinya si orang yang dituju kan. Nah, itu para cracker itu bisa mengakses lewat dari foto itu yang sudah terdapat backendnya. Lalu selanjutnya, keamanan dalam operasi termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post attack recovery. Lalu ada aspek service dari security. Lalu dimana dari Garfinkel, a computer is secure if you can depend on it and its software to behave as you expect, from Garfinkel and Spafford. Garfinkel mengemukakan bahwa keamanan komputer atau computer security ini melingkupi 4 aspek, yaitu privacy, integrity, authentication, dan availability. Selain keempat hal di atas, masih ada 2 aspek yang juga sering dibahas dalam kaitannya dengan electronic commerce, yaitu access control dan non-repudiation. Nah, yang pertama masuk ke pertama itu ada privacy or confidentiality. Confidentiality. Inti utama aspek privacy atau confidentiality adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy lebih ke arah data-data yang sifatnya privat, sedangkan confidentiality biasanya menghubungkan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Misalnya sebagai bagian dari pendaftaran sebuah service dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tersebut. Contoh hal yang berhubungan dengan privasi adalah email seorang pemakai user yang tidak boleh dibaca oleh administrator. Contoh confidentiality information adalah data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat, tanggal lahir, social security, number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, PIN ATM dan lain-lain sebagainya. Nah, itu contohnya itu merupakan data-data yang ingin diproteksi penggunaan dan penyebarannya. Contoh lain dari confidentiality adalah daftar pelanggan dari sebuah internet service provider. Karena di mana pelanggan dari sebuah internet service provider kan dia kan rata-rata memiliki ID atau kartu pengenal atau bisa dibilang KTP, nomor induk kependudukan dari pelanggan itu. Lalu selanjutnya, serangan terhadap aspek privacy misalnya adalah usaha untuk melakukan penyadapan dengan program sniffer. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privacy dan confidentiality adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Nah, teknologi kriptografi ya untuk mengamankan sebuah sistem. Jadi sebelum sistemnya, ketika sistem itu mau di cracking atau mau
dihack atau dibajak gitu. Jadi orang orang yang mau ngehack itu bukan dengan mudah mendapatkannya, tapi dengan dikasih dengan persoalan-persoalan yang sulit yang kuncinya itu selalu diganti. Lalu ada integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus atau Trojan horse atau pemakai lainnya yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh masalah yang harus dihadapi. Sebuah email dapat saja ditangkap atau intercept di tengah jalan, diubah isinya kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Dengan kata lain, integritas dari informasi sudah tidak terjaga. Penggunaan enkripsi dan digital signature misalnya dapat mengatasi masalah ini. Salah satu contoh kasus Trojan horse adalah distribusi paket program TCP wrapper. Itu program populer yang dapat digunakan untuk mengatur dan membatasi akses TCP/IP yang dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika Anda memasang program yang berisi Trojan horse, maka ketika Anda merakit atau mengcompile program tersebut, dia akan mengirim email kepada orang tertentu yang kemudian memperbolehkan dia masuk ke sistem Anda. Informasi ini berasal dari Cert Advisory CA9901 Trojan TCP Wrappers yang didistribusikan 21 Januari tahun 1999. Contoh serangan lain adalah yang disebut dengan man in the middle attack, di mana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Jadi contohnya ya kayak orang yang ngaku-ngaku sebagai orang yang kita mau tuju gitu. Dia ngaku-ngaku kalau misalkan dia adalah teman kita gitu. Dia bilang, oh ini kirim aja ke kita ini apa segala macam. Nah terus nanti pas lagi di tengah-tengah tiba udah terjadinya pengiriman atau transaksi, dia tiba-tiba menghilang begitu saja, atau file-filenya itu diubah untuk urusan penyadapan dan lain-lainnya. Lalu ada authentication. Nah, aspek ini berhubungan dengan metode yang menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama, membuktikan keaslian dokumen dapat digunakan dengan teknologi watermarking dan digital signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan pembuat. Masalah kedua biasanya berhubungan dengan access control, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang mengakses informasi. Dalam hal ini, penggunaan harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah. Misalnya dengan menggunakan password, biometrik, ciri-ciri khas orang, contohnya ada di sidik jari, ada di kornea mata, dan lain sebagainya. Penggunaan teknologi smart card saat ini juga kelihatannya dapat meningkatkan keamanan aspek ini. Lalu ada availability. Nah, aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan denial of service attack atau DOS attack. DOS attack, di mana server dikirimi permintaan atau biayanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain, atau bahkan sampai down, hang, crash, dan lain-lain. Contoh lain adalah adanya mail bomb, di mana seseorang dikirimi email bertubi-tubi, dikatakan ribuan email dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya. Apabila jika akses dilakukan melalui saluran telepon, maka itu HP bakalan ngehang. 5.000 mail dikirim ke mail Anda, lalu ketika Anda bukanya di HP, itu 5.000 mailnya itu pasti akan di-download 5.000 mail secara bersamaan. Nah, itu pasti nanti perangkat Anda atau handphone Anda pasti akan mengalami yang namanya lag atau bahkan bisa sampai hang atau crash. Nah,
Serangan terhadap availability dalam bentuk DOS attack ini atau DOS attack merupakan yang terpopuler pada saat naskah ini ditulis. Pada bagian lain akan dibahas serangan DOS ini secara lebih rinci. Yang selanjutnya ada access control. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privacy. Akses control seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password atau dengan menggunakan mekanisme lainnya seperti pada di Google Drive gitu kan. Google Drive yang dapat menginvite atau membatasi orang-orang yang dapat mengaksesnya. Dari contohnya orang yang punya email ini, yang punya drive-nya, dia mau bagiin ke orang yang lain yang contohnya pekerjanya. Nah, pekerjanya yang mengakses itu, dia cuma tinggal kirim, nanti dia tinggal select, tinggal pilih aja email mana yang mau dia berikan aksesnya, seperti itu. Lalu ada non-repudiation. Aspek ini mencegah agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce. Penggunaan digital signature dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini masih harus didukung oleh hukum sehingga status dari digital signature itu jelas legal. Hal ini akan dibahas lebih rinci pada bagiannya tersendiri. Nah, kebetulan ini merupakan akhir dari materi kita kali ini pada klasifikasi kejahatan komputer. Sekian dan terima kasih.